Oke, kita ketemu lagi dengan pembahasan Yellow Book. Ini sudah lama ya. ini. Iya, lama banget. kita mulai dari chapter 5 ini. Ya. Halaman 29 ya Halaman kalau 29. Oke. di Kucang I-nya kita ya. Kucang iya. Mungkin Ko Mimi bisa langsung Mau ya. baca Ya, dulu kita. ya udah saya Baru kita bahas. bacakan dulu ya. Ini tentang pengertian pengetahuan umum Tao, kelenteng yang nomor 5 ya. Itu loh chapter yang kelima. Ini nomor 1, meditasi apakah sudah berarti Siu Tao? Ya, mengapa? Meditasi hanyalah sebagian saja dari Siu Tao. Jadi masih belum Siu Tao. Dalam arti yang sesungguhnya, karena jika tidak mengerti apakah Tao itu dan apakah Tao Ying Su itu, maka biarpun sudah puluhan tahun lamanya juga tidak akan mengerti sebetulnya arti yang disemedikan dan tidak akan berhasil baik. Hal ini dapat diumpamakan berlayar tanpa kompas, mudah tersesat di tengah jalan. Ini mestinya kan apa ya, mengandalkan sedikit pengalaman lah ya gitu loh. Jadi memang kalau saya dulu itu pada saat mahasiswa ya toh, itu meditasi itu merasakan bahwa iki apa-apaan gitu ya toh. Apalagi orang zaman sekarang ya yang Nah, mau iya. instan. Masa suruh duduk, diem gitu. Turun, Mana tidur ya. tidur. Gitu loh. Iya. Susah memang gitu loh. Jadi saya aja sampai sempat frustrasi kok bertahun-tahun itu, ngapain ini duduk diem sunyi sepi sendiri, frustrasi kan gitu. Iya. Gitu. Nah, tapi mau tidak mau kita harus melewati satu masa gitu loh. Ya toh. Awal mula memang kita ini terganggu raga itu, terutama kaki, kemudian badan juga goyang-goyang. Dan nggak lupa pikiran juga biasanya Pikiran terus ganggu ngaco, kita terus yang kemana-mana. susah kayaknya ini deh. Iya, Ya, terakhirnya betul. pikiran yang susah. Pikiran yang susah. Gitu loh. Pertama kan kaki, tangan itu yang waduh enggak enak gitu loh. Nah, ini yang sulit gitu loh. Gitu loh. Tapi kalau misalkan sudah melewati masa itu, kita cincau, baru kita bisa melihat dimensi lain lebih ini gitu. Lebih menarik gitu loh. Nah, itu baru oke gitu loh. Mungkin yang dimaksud dengan pembahasan ini itu meditasi itu baru sebagian aja dari Siu Tao. Jadi Ya. Siu Tao itu kan cakupannya jauh lebih luas ya, dari kita membenahi diri kita sendiri, sifat-sifat kita, tindakan kita, juga kita berusaha bagaimana kita bisa berbuat untuk orang lain dengan komputer itu. Nah, selain itu juga badan kita sendiri juga harus sehat sebelum kita meditasi. Nah, kita juga harus tetap kalau kita manusia misalnya, kita dalam masyarakat, di dalam keluarga, kita adalah kepala keluarga atau ibu rumah tangga atau sebagai anak. Nah, itu kita juga harus tetap menjalankan peran itu dengan baik. Bukan berarti kita meninggalkan semuanya terus meditasi sendiri. Nah, itu juga bukan istilahnya yang lengkap ya gitu loh. Berarti meditasi ini sebagian aja dari Sebagian dari Siu Tao. Bukan apa pokoknya gitu. Bukan Jadi bagian pokoknya. gitu loh. Saya rasa ngerti lah ini ya. Nanti ya. Yuk, kita lanjut ya. Ya. Nomor 2. Oke, nomor 2. Belajar Tao Ying Su apa faedahnya? Belajar Tao Ying Su akan mendapat Tai Sang Sen Gong, satu cara gaib untuk menguatkan badan, dan mendapat suatu cara untuk mendatangkan dewa-dewi sehingga dapat dilindungi dan tidak gampang tertipu oleh ketahayulan-ketahayulan. Gitu loh. Nah, ini menarik nih. Ya memang kan gimana ya kalau Kuncinya ini sebenarnya di Tao Ying Su. Iya. Ya. Gitu loh. Kunci pokoknya itu di situ karena Kunci pokoknya itu buka awal itu. buka awalnya itu, tidak bisa yang lain. Kalau saya juga melihatnya di situ ya, kalau secara pribadi ngomong. Karena apa? Karena kita bisa membuktikan. Nah, kemudian ada sosok yang melindungi kita lah. Nah, ini itu loh. kriteриanya di sana. Nah, ini yang kita juga harus kasih penjelasan ya, bahwa di Tao Ying Su ini, di kita punya cara ini, kita bukan asal percaya. Nah, kita harus bisa memakai logika kita, memakai kita. Jadi nggak hanya si itu ngomongnya ada dewanya atau saya percaya, bukan begitu. Kamu harus membuktikan diri Buktikan sendiri sendiri, gitu loh.
apakah benar ada, apakah gerakan itu benar-benar bukan kamu maunya gini, maunya Ya. gitu loh. Nah, Ada yang komen tuh waktu tempo hari. eh, Mau komennya ya begitu. Maksudnya ini gerakan kan maksudnya orang juga bisa gitu loh. betul. Saya sempat ngomong juga di komen itu. Iya. Ya kamu buktikan dulu baru kamu komen, jangan komen komen Iya, terus. itu kan. Saya Belum kan membuktikan. Itu ceroboh. Betul. Soalnya kita kan penganutnya iman itu terjadi karena bukti ya. Ya. Berbeda dengan bukan. sedikit berbeda dengan yang lain-lainnya gitu ya jadinya. Ya, betul. Kayak kamu ngomong soal gula. Gula itu banyak macam definisinya, penjelasannya. Tapi kalau kamu belum merasakan, itu berarti kamu benar-benar belum merasakan itu gula kayak apa. Dan lagi nggak akan kelihatan ya kalau kita masukin ke gelas dengan air putih saja Iya, ya. Iya. betul. Dan kelihatannya seperti sama saja ya. Sama Harus saja. dicicipin dulu ya baru Iya. kelihatan nanti. Gitu loh. Oke, lanjut Ya dulu. lanjut ya kita ya. Oke, yang berikutnya ya. Mengapa orang Siu Tao ada yang bermula dari meditasi? Karena mereka belum mendapat cara yang lebih baik dari itu. Sebetulnya harus dimulai dengan belajar Tao Ing Su baru akan berhasil. Nah ini, gitu loh. Kuncinya Ya, toh. tetap di kuncinya Tao Ing Su. tetap di situ. Karena saya juga merasakan gitu loh, ya toh, bahwa kalau kita meditasi, ya toh, yang terjadi itu adalah aku tidak tahu apa yang aku tidak tahu. Coba yuk kamu duduk aja, duduk diem begini nih kayak orang goblok, gitu. Lantas kalau orang nih mulai dari meditasi nih, Ya, nggak tahu Tao Ing Su nih, ataupun Ya. nggak tahu ataupun mungkin nggak percaya, ya, berapa persen sih bisa jadi? belum mak, ini belum tersurveikan, Belum tahu. Tapi belum kayaknya tahu. nggak Nggak sulit. bisa dihitung Cuman tingkat jari. keberhasilannya rendah sekali Rendah ya. sekali, susah sekali. Gimana kamu tembus, Iya. gitu loh. Ya toh. mungkin Diem, orang-orang diem. zaman dulu tuh kan nggak tahu dan nggak bisa memberikan penjelasan, dan mereka taunya oh orang yang habis meditasi itu terus jadi at least tuh punya ilmu lah ya, itu mungkin ya bisa ini bisa itu. Jadi orang menganggapnya meditasi itu adalah salah satu maksudnya satu-satunya cara untuk bisa seperti itu. Jadi mereka kebanyakan langsung meditasi gitu. Padahal meditasi tanpa ngerti tujuan arahnya bagaimana, ininya bagaimana. Nah, itu yang tadi dibilang tanpa kompas itu Tanpa berlayar. kompas nyasar beneran nih. Makanya Iya. kuncinya di Tao Ing Su ini. Syukur-syukur arah angin bawanya ke arah yang benar. Nyasar ya nggak selesai. Iya, soalnya saya ngalami itu meditasi duduk diem sunyi sepi. Ini mau ngapain? Iya. Gitu. Hah, karena aku tidak tahu apa yang aku tidak tahu itu loh. Aku tidak tahu ini, saya tanya apa ini. Nah, meditasi ini aja tidak keluar. Coba gimana caranya? Hah? Nggak ada Coba kita wujudnya duduk. soalnya. Ini aja tidak keluar. Kalau ini tidak tahu ini kita ngomong. Apa ini? Coba kamu duduk diem gini. Beneran deh Mau idiot. sampai kapan? Ya iyalah. Saya berapa tahun itu, bertahun-tahun itu tidak paham, jadi bingung, jadi ini mau apa ini? Nah ini kesempatan nih, siapa yang mungkin umat kelenteng yang mau meditasi sampai tembus nih kesempatan belajar Tao Ing Su nih. Ya, Iya. kuncinya di sini. Oke, lanjut susah. Ini nomor 4 ini ya. Oke, saya lanjut ya. Pek Kong atau Tape Kong ya, itu apa? Sembayangnya bolehkah dengan samsing? Nah, samsing itu kan apa? Yang ikan, Binatang yang dari Daging-daging ya? Ya, ayam Atau dan daging-dagingnya itu. gitu, asal bahan daging-daging. Ya, Pek Kong atau Tape Kong adalah istilah atau nama khusus untuk semua dewa-dewi dalam kelenteng. Artinya semua dewa-dewi boleh dinamakan Pek Kong. Betul juga sih. Maka banyak yang menganggap sembayang kelenteng adalah sembayang Pek Kong. Semuanya tidak salah karena beliau-beliau memang dewanya. Mengenai cara sembayangnya, tentu jangan pakai samsing ya, jangan pakai samsing lagi lah gitu. Sebab apa? Mudah saja dimengerti. Pikirlah sejenak, sudah cukup. Karena yang mengerti tentu akan mengetahuinya. Jika masih tidak mengerti, maka sayang sekali. Ini ada juga yang bertanya ya tahu kenapa kok harus pakai samseng gitu. Ada juga yang dianukan bahwa di buku semacam ensiklopedia lah ya tentang Taoisme itu kan disebutkan enggak tahu dinasti apa ya gitu loh. Saya sendiri lupa dinasti apa, itu memang sembahyang menggunakan samseng gitu. Ya tahu.
Nah, bagi kita ini kan bukan persoalan menggunakan atau tidak gitu loh, ya toh. Tapi yang penting kan kita harus memahami alasan di belakang itu dulunya bagaimana, sekarang bagaimana, kan gitu. Ya toh. Tidak mungkin kan gitu loh, dari zaman ke zaman itu tidak ada perubahan gitu loh. Gitu. Kalau dari zaman ke zaman tidak ada perubahan, kita ini termasuk generasi yang pinter apa yang goblok gitu loh. Ya, kadang-kadang kan membingungkan gitu ya toh. Yang perlu diingat, apapun yang ada di meja altar sembahyang itu bukan kita persembahkan seolah-olah dewanya yang makan. Nah, Ya, itu yang itu perlu poinnya diingat, di itu sana. poinnya. Iyalah, betul. Tidak pakai itu juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting itu Ya, batinnya. batinnya. Nah. Itu hanya tradisi sih biasanya. Kuncinya di Mungkin hati. Samseng itu yang mewakili udara, Ya. laut dan Simbolis. hanya Simbolik simbolis kadang-kadang, mungkin ya itu zaman-zaman itu. Terus akhirnya kita memakai buah-buahan yang 5 macam buah. Kalau di kita ya Lebih manis ya. lebih itu ya. manis daripada ikan, ayam. Iya. Lebih Iya. sederhana juga ya penyapanya kan, bener ya, nggak? betul. Tapi gua lihat selama kita orang Siuta udah sekian belas tahun ya, zaman dulu kita lebih sering temukan loh ya. Sekarang Ya, Di sudah sekarang- meja altar ya, tapi makin kesini Makin saya nggak lihat ada makin berkurang ya, Iya, masih betul. ada tapi Ada, nggak tapi banyak berkurang sudah. jauh Betul, dibanding betul. dengan 10 tahun atau 15 Kayaknya udah tahun mulai lalu. ngerti deh. Atau udah capek nanti bikin ayamnya. Tapi ada juga kelenteng yang gini loh, lucu juga sih kalau saya lihat ada satu kelenteng itu ya. Justru semakin banyak rame itu bisa tiba-tiba dikirimin lagi. Ternyata apa? Ternyata persembahan itu kan begitu ada yang datang dilorot ke belakang dimasak untuk Oh, yang untuk tamu-tamu yang yang tamu datang. datang Iya, gitu loh. iya, iya, iya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi persembahan kita sendiri yang makan. iya. Jadi kalau mengerti sebenarnya ya nggak apa-apa aja sih gitu loh. Cuman ya Buat umat yang baiknya, datang ya, Ya, baiknya. betul. Oke. Oke, Lanjut ya, nomor 5 ya. berikutnya kita ya. Nomor 5. Mengapa orang belajar Tao kewaspadaannya akan lebih tinggi? Karena belajar Tao selalu menggunakan kecerdasan dan suka berpikir, maka kewaspadaannya tentu lebih tinggi. Ya, karena kan konsep Tao ini kan ya, gitu loh. Nah, ini. Ya, toh. Jadi selalu dianalisa, dilihat bagaimana gitu loh. Ya toh. Jangan sampai kita ini apa ya ya kurang waspada kemudian melakukan tindakan ini menjadikan akibat yang jelek. ceroboh. Nah, yang kayak gini-gini ini kan gitu loh. Iya. Tuh. Tapi itu dirasakan terus terang aja bagi kayak kita yang Siuta udah lama ya, dirasakan kok manfaatnya dalam Betul, kehidupan sehari-hari kehidupan ya. sehari-hari. Jadi misalnya kita lihat satu hal, misalnya contohnya ada sebuah kasus, kadang kita tidak lihat hanya apa yang ada di depan mata kita, Semuanya. tapi kita lihat lebih jauh. Oh, Jauhnya. Iya. ini Betul. orang kalau misalnya mengatakan hal ini, misalnya contohnya wah oh itu artinya oh dia nggak percaya sama saya, atau misalnya ya kan sebenarnya dia Ya. intinya itu ya kan, Ya. padahal mungkin yang dibahas itu di depan lain ya. Betul. Itu dari bilang dari 1U, 2U, 3 lagi Ya. U lagi kan. Ya, Ya. betul Jadi itu untuk betul. yang memang senang berpikir ya. Ya. Cuman Ya, juga harus hati-hati panjang. antara kewaspadaan dan kecurigaan. Nah, Atau jadi parno ya jadi. Jadi paranoid ya. Ada perbedaan tipis itu ya. bablasan. Kebablasan. Semuanya dianggapnya Curiga, negatif, selalu curiga terus negative gitu. thinking kan Nggak jadinya. boleh juga. Kewaspadaan boleh ditingkatin tapi jangan menjadi sesuatu yang negatif ya. Iya, Jadi. negatif terus gitu. Itu juga tidak baik gitu. Udah 5 ini sebenarnya. Iya, tambah satu. tambah satu lagi. Karena 18 Boleh. nih. Wow, 18 ya kebetulan ya. Oke. Iya, Berarti per 6 ya Iya, kita ya hari iya. ini. Oke. Oke, yang nomor 6 ya. Apakah yang dinamakan ufu jadi 5 kebahagiaan? Ya, yang dimaksud dengan ufu adalah rezeki, kedudukan, usia, harta, keturunan. Jadi Nah, fu komplit. lu so chaiting. Nah, ini komplit. Salah satu aja Lu so kurang. chaiting. Kurang, sudah nggak Sudah enak. rasanya enggak enak. Hidup ada yang kurang ya. Iya. Nah, ini 5 Gitu loh. dikejar nih. Iya, ufu ini 5 dikejar. Ya, ini pastilah. menarik gitu loh. Semua Semua orang pasti mau. mau. Mau ke sini. Nih, Kalau- ufu, rezeki Ya kan? banyak, kedudukan ini Tinggi bagus. ya, bagus lah. usianya panjang. Sehat gitu, usia panjang. Usia panjang tapi sehat gitu. Oke, udah jadi artinya di sini Kesakitan usia ya, yang capek. panjang ya sehat ya. Iya. Terus ada Harta harta, ini maksudnya bisa kalau mau jalan-jalan beli nih. apa masih bisa gitu kan. Mau apa keturutan gitu ya. Kemudian turunan keturunan ini, yang baik-baik turunan, gitu, ya. gitu loh. Anak-anak semua, cucu semua hebat-hebat. Gitu Lima ini ya. loh. Oke, sampai di sini Ya. untuk
chapter Episode 5, yang ini ya. episode 1. Chapter 5 ya, Kita episode lanjut 5. nanti di episode berikutnya. Perjalanan spiritual Tao datang di Senin, Pergi di Pergi di Kangenin. Kangenin. Dadah.